Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membawakan materi pembelajaran ikatan logam dan ikatan hidrogen untuk memenuhi mata kuliah ikatan kimia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sapna Megariska dengan NIM 1905-02658 selaku moderator dan editor. Dan teman-teman saya yang sebagai pemateri. Yang pertama, ada Mulyana Saputri dengan NIM 51, Yulianur Arif Rahman dengan NIM 61, dan Yeni Sanubaan dengan NIM 74. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan logam. Yang pertama ada pengertian ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terjadi pada unsur logam. Contoh dari unsur logam yaitu ada besi, perak, emas, perunggu, tembaga, aluminium, dan lainnya. Kemudian ciri-ciri dari ikatan logam. Yang pertama yaitu memiliki jumlah elektron valensi yang sedikit, sehingga kemungkinan elektron berpindah ke atom yang lebih besar. Yang kedua, kulit terluarnya relatif kosong atau longgar, sehingga elektron mudah berpindah. Dan yang ketiga, mobilitas atau perpindahan elektron yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan elektron valensinya mengalami dekalisasi atau tidak menetap di satu atom, melainkan senantiasa berpindah-pindah. Yang keempat, elektron valensi yang berpindah-pindah tersebut kemudian berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti muatan positif logam. Dan yang terakhir, ikatan logam dapat diilustrasikan sebagai bola yang terjal rapat satu sama lain. Lalu yang kedua ada sifat-sifat ikatan logam. Yang pertama, pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar, kecuali merkuri. Merkuri ini berwujud cair. Yang kedua, memiliki tekstur yang keras namun menjadi lentur saat ditempa. Yang ketiga, memiliki titik leleh atau titik pidi yang tinggi. Yang keempat, merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Dan yang kelima, mengkilap. Kemudian, proses pembentukan ikatan logam. Pada dasarnya, salah satu penyebab terbentuknya ikatan logam adalah akibat adanya delokalisasi elektron yang senantiasa berpindah-pindah. Kemudian terjadilah proses saling meminjamkan elektron atau juga sering disebut sebagai model lautan elektron. Menurut teori lautan elektron, ikatan pada logam terjadi akibat gaya tarik-menarik antara muatan positif ion logam dengan elektron bermuatan negatif yang dapat bergerak dengan bebas. Mudahnya elektron bergerak bebas disebabkan oleh dua hal, yaitu energi ionisasi yang rendah serta orbital yang kosong. Pada umumnya, unsur logam memiliki energi ionisasi yang rendah. Hal ini menyebabkan elektron valensinya tidak secara kuat menarik elektron ke inti atomnya, sehingga energi ionisasinya rendah dan elektron bergerak bebas. Selain itu, adanya orbital yang kosong pada unsur logam menyebabkan mungkinnya terjadi perpindahan elektron antara orbital secara bebas. Itulah kenapa karena elektron bergerak bebas dan saling meminjamkan elektron satu sama lain, seakan-akan membentuk kabut elektron dan terjadi delokalisasi. Atom logam kemudian akan saling membentuk ikatan, bahkan menjadi molekul yang besar sekali. Itulah mengapa logam yang berupa padatan, kecuali Hg atau merkuri, sifatnya keras. Selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom yang sangat elektronegatif seperti N, O, dan F, dan pasangan elektron bebas dari atom yang sangat elektronegatif lainnya. Ikatan ini muncul sebagaimana N mengikat H, O mengikat H, dan F mengikat H, bersifat sangat polar, di mana muatan parsial positif pada H dan muatan parsial negatif pada atom elektron negatif N, O, dan F. Nah,
ikatan hidrogen dapat juga diartikan sebagai gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul polar. Namun ikatan ini dibedakan secara khusus karena kekuatan gaya interaksinya relatif lebih kuat dibandingkan gaya dipol-dipol umumnya. Hal ini dikarenakan atom hidrogen tidak memiliki elektron inti yang dapat melindungi inti atom atau ukurannya cukup kecil sehingga dapat lebih didekati oleh molekul-molekul lain. Dan jarak antara hidrogen dan muatan parsial negatif pasangan elektron bebas menjadi sangat dekat. Akibatnya, energi interaksi dipol-dipol di antara hidrogen dan pasangan elektron bebas pada atom elektron negatif menjadi lebih besar dan dari energi interaksi dipol-dipol lainnya. Baik, kita akan masuk ke materi ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan hidrogen berdasarkan sifat fisiknya. Yang kedua, ikatan hidrogen pada air. Yang ketiga, ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan ikatan hidrogen secara sifat fisiknya. Jadi, secara sifat fisik seperti titik lebur dan titik didih sangat dipengaruhi oleh gaya interaksi antar molekul. Adanya ikatan hidrogen sebagai gaya interaksi antar molekul yang paling kuat memberikan pengaruh yang signifikan pada titik didih dari beberapa senyawa hibrid biner. Nah, itu biasanya tuh dari golongan 4A dan 7A. Jadi itu apabila kita ingin melihat grafiknya bisa dilihat pada beberapa jurnal terkait. Jadi bisa kita simpulkan untuk menunjukkan titik didih dari senyawa biner hidrogen dari unsur golongan 4A dan 7A, kita bisa melihat secara grafik titik didih. Selanjutnya, titik didih dari senyawa biner itu adalah unsur golongan 4A-nya itu seperti CH4, SiH4, GeH4, dan SnH4. Nah, seluruhnya itu nonpolar. Untuk meningkat dari atas ke bawah yaitu dari atom C dan Sn. Hal ini dapat dimengerti sebagai akibat dari adanya polasabilitas massa dari gaya dispersi London. Secara umumnya begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke ikatan hidrogen pada air. Jadi ikatan hidrogen pada air itu merupakan suatu molekul air yang dapat berikatan hidrogen dengan 4 molekul air lainnya di sekitarnya. Dalam susunan tetrahedran seperti kalian bisa mencarinya di Google, ada gambarnya seperti molekul gitu. Contohnya itu pada es, jadi molekul-molekul air itu berikatan hidrogen dan membentuk struktur susunan yang kaku, namun lebih terbuka. Jadi strukturnya itu lebih terbuka dan berongga. Kalau misalnya itu sudah tidak kaku lagi pada es. Nah, sedangkan itu seiring si air es itu dipanaskan dan titik lebur pada pemusatan ikatan hidrogen tersebut berlanjut. Nah, sehingga molekul-molekul air itu menjadi semakin tersusun rapat dan terjadi yang namanya densintasi air. Jadi desintensi airnya itu akan semakin meningkat. Jadi hidrogen dalam air itu dalam wujudnya akan menjadi wujud cair dan akan mencapai desintitas maksimum pada suhu 3,98 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Jadi ikatan hidrogen pada makhluk hidup yaitu biasanya itu reaksi-reaksi kimianya pada makhluk hidup melibatkan senyawa-senyawa dengan struktur kompleks seperti protein dan DNA, di mana dalam reaksi-reaksi tersebut ikatan-ikatan tertentu harus dapat dengan mudah diputuskan dan dibentuk kembali. Nah, jadi ikatan hidrogen itu pada makhluk hidup itu merupakan ikatan yang energinya pas dalam memungkinkan hal-hal yang terbentuk energi ikatan itu tersendiri.
Jadi untuk energi ikatan hidrogen yang paling besar itu diantaranya gaya-gaya interaksi antar molekulnya itu sendiri, dan energi relatifnya juga lebih kecil dibanding ikatan kimia antar molekulnya itu sendiri. Seperti contohnya itu seperti ikatan pada kovalen dan ikatan ionik. Nah, jadi itu bentuk dari suatu molekul protein itu bisa dikatakan sebagai senyawa ikatan hidrogen pada makhluk hidup yang biasanya mengikat kedua untai dari molekul DNA dan membentuk heliks ganda. Nah, terus itu ikatan hidrogennya itu tidak terlalu kuat, tetapi dapat mempertahankan struktur rantai ganda pada DNA itu tersebut. Namun juga dapat dengan mudah diputuskan oleh replika DNA-nya. Jadi apabila ada replika DNA, maka dengan mudah struktur ganda dari DNA-nya akan terpisah. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ini itu saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih.